Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Saya selalu berharap dimanapun kalian berada, semoga selalu baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya di Pandora Channel. Kita akan mengupas seputar update terbaru dari penggunaan aplikasi pinjaman online yang semakin hari di musim pandemi yang semakin parah ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini. Dan buat kalian yang baru nonton-nonton aja belum support, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya ya, supaya ketika Pandora Channel mengupdate sebuah video baru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Di kesempatan video kali ini saya akan mengangkat apa yang belakangan ini saya amati. Sudah cukup lama juga saya tidak mengupdate video terbaru karena saya melakukan beberapa pengamatan yang berkembang dari hari ke hari, apalagi di musim-musim pandemi seperti ini, di musim yang sudah sangat mencekik sekali ini. Saya mengamati bahwasanya semakin hari semakin banyak saja masyarakat Indonesia yang akhirnya dari awalnya memang sudah penuh kesadaran tidak akan menyemplungkan diri ke dunia perpinjolan, tetapi dengan situasi yang genting seperti sekarang malah menyemplungkan diri ke aplikasi pinjaman online. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah kita bahas ini kembali bermunculan. Ditambah lagi sekarang marketplace ternama yang sudah berkembang di negara kita ini pun juga membuka pay later dan pinjaman. Belum lagi angka pengguna aplikasi pinjaman online ini semakin meningkat, maka akan lebih meningkat lagi ditambah dengan penggunaan aplikasi meminjam di marketplace yang sudah ternama. Ada sekitar 4 marketplace ternama di Indonesia yang memang sudah membuka fitur ini, fitur pay later dan fitur pinjaman. Dan jangan kalian kira mereka tidak banyak yang mengalami gagal bayar, itu banyak sekali, baik itu Lazada Pay Later, Shopee Pay Later, Bukalapak Pay Later, apalagi satu lagi Tokopedia, Indodana, ini banyak sekali yang sudah mengalami gagal bayar. Ini dari beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu memang sudah banyak angka gagal bayar ini, tetapi di tahun 2021 ini semakin tinggi saja. Kenapa angka gagal bayar serta meningkatnya angka pengguna dari aplikasi pinjaman online ini semakin hari ini semakin meningkat? Ya tentu saja di zaman pandemi seperti sekarang, di mana pemerintah sudah menerapkan kembali kebijakan PPKM. Tentu saja perusahaan-perusahaan kembali mengalami banyak sekali kendala untuk berkembang. Para wirausaha atau wirausaha sebagian besar ini mendapatkan musibah. Kalau saya menganggapnya ini musibah kecil ya, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, usaha yang tidak berhasil, usaha yang bangkrut, gulung tikar dikarenakan efek dari pandemi sekarang. Lantas apa yang akan mereka lakukan ketika mendapatkan situasi genting seperti ini? Tentu saja mereka membutuhkan dana. Ketika dana simpanan saving sudah tidak memungkinkan lagi untuk membiayai kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, tentu alternatif yang akan ditempuh adalah dengan mencari pinjaman. Nah, ketika pinjaman tersebut tidak bisa didapatkan dari orang-orang terdekat, dari kerabat-kerabat serta teman-teman, di mana mereka pun juga akhirnya mengetahui bahwasanya mereka bisa mendapatkan pinjaman ataupun mendapatkan kesempatan pinjaman itu dari aplikasi pinjaman online. Ini yang membuat angka pengguna dari aplikasi pinjaman online ini semakin meningkat. Lantas dengan meningkatnya angka pengguna dari aplikasi pinjaman online ini, tentu pertanyaan-pertanyaan yang dulu sering sekali kita bahas itu akan kita bahas kembali, karena semakin hari pun juga semakin banyak pertanyaan-pertanyaan itu saya amati, baik itu di beberapa grup maupun yang bertanya langsung kepada saya via pesan WhatsApp ataupun yang menulis komentar-komentar serta curcol mereka di kolom komentar. Itu tetap saja seputar apa sih resiko gagal bayar, apakah nanti DC-nya akan datang menghampiri saya, dalam waktu berapa lama ketika kita gagal bayar DC akan bertamu ke rumah kita sebagai debitur gagal bayar. Dan iya, seputar itu kembali lagi dipertanyakan.
Dan untuk kalian yang memang baru gagal bayar di beberapa aplikasi atau bahkan sudah di puluhan aplikasi yang baru mengalami gagal bayar ya, maka perlu saya jelaskan kembali bahwasannya risiko dari gagal bayar pinjaman online ini yang pertama adalah kalian akan mendapatkan berbagai atau beraneka ragam penagihan yang dilakukan secara online, baik itu secara telepon langsung, baik itu secara pesan yang dikirimkan via email, WhatsApp, dan SMS. Dan ini akan berlangsung terus-menerus. Siklusnya akan sangat dekat sekali, mulai dari 3 kali sehari, bahkan lebih, ada yang sampai 4-5 kali sehari. Telepon selalu masuk dari nomor yang berbeda-beda tapi berasal dari aplikasi yang sama. Dan disinilah permulaan dari tekanan-tekanan mental serta permulaan dari stresor-stresor yang akan kalian alami sebagai debitur gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jika kalian kuat, maka kalian akan mampu melalui ini, meskipun kalian akan gagal bayar di beberapa bulan ke depan. Tetapi apabila kalian tidak kuat menghadapi ini, maka kalian akan merasa tertekan, merasa stres, dan akan kalang kabut untuk menghadapi ancaman-ancaman serta teror-teror yang akan menerpa kalian melalui ancaman-ancaman serta teror-teror online. Ketika berurusan dengan aplikasi pinjaman online yang legal, maka kalian hanya akan mendapatkan hal ini. Tetapi apabila kalian menggunakan aplikasi pinjaman online yang ilegal, maka lebih dari ini, yaitu dimana kalian akan diancam untuk disebarluaskan data kalian kepada seluruh kontak-kontak di handphone kalian, di mana kontak-kontak tersebut itu sudah mereka akses ketika kalian mendownload aplikasi mereka dan menginstal aplikasi tersebut di handphone kalian dan menyetujui perentasan atau akses-akses yang diajukan oleh perusahaan pinjaman online ketika kita mengisi data-data serta mengajukan persyaratan pinjaman kepada perusahaan mereka. Lantas ada juga pertanyaan yang seperti ini, apabila aplikasinya ini sudah saya hapus, kemudian handphone saya sudah saya set ke pengaturan pabrik, apakah nanti pihak aplikasi pinjaman online akan tetap menyebarluaskan data saya? Perlu kalian ketahui dan kalian ingat bahwasannya pengaksesan, perentasan serta penyadapan data-data kalian di handphone itu mereka lakukan ketika kalian mendownload. Itu ada programnya sendiri untuk mengakses semua isi handphone kalian. Jadi ketika memang kalian pernah mendownload, menginstal aplikasi ini, kemudian kalian memutuskan untuk gagal bayar dan kalian menghapus ataupun menguninstall aplikasi ini di handphone kalian, data kalian itu sudah ada di dalam genggaman mereka. Jadi nggak ada gunanya kalian menghapus ataupun menguninstall program tersebut, aplikasi tersebut di handphone kalian. Kemudian untuk aplikasi pinjaman online yang ilegal, mudah saja sih untuk kalian mengetahuinya, di mana aplikasi pinjaman ilegal ini biasanya dalam satu aplikasi mereka akan banyak sekali jenis-jenis ataupun anak-anak perusahaan mereka di pilihan-pilihan pinjaman ketika kalian memasuki aplikasi pinjol tersebut. Jadi misalnya kayak saya contohkan misalnya uang cantik. Kemudian di bawah aplikasi uang cantik itu ada koperasi cantik, koperasi manis, koperasi ini, koperasi itu. Itu contoh dari aplikasi pinjaman online yang ilegal. Dan tentu saja teror serta tekanan-tekanan dari aplikasi pinjaman online yang ilegal ini berpuluh-puluh bahkan lipatnya dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh aplikasi yang legal. Karena memang aplikasi ilegal ini dia tidak memiliki payung yang menaungi. Kalau aplikasi legal itu mereka dinaungi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sementara aplikasi yang ilegal ini mereka tidak memiliki payung tersebut, di mana mereka tidak ada aturan ataupun ketentuan yang harus mereka patuhi. Jadi ya dengan sembarangan, dengan suka-sukanya mereka, ini mereka bisa saja menyebarluaskan data-data kalian, mempermalukan kalian, menagih ke rekan-rekan kerja kalian, menagih sampai ke tempat kerja kalian, bahkan ke keluarga-keluarga kalian. Cuman di aplikasi yang ilegal ini, karena memang tindakan-tindakan penagihan yang mereka lakukan itu sudah melanggar hukum,
maka kalian tidak perlu khawatir untuk ditemui ataupun didatangi oleh tim debt collector dari perusahaan tersebut. Nah, untuk aplikasi yang ilegal ini mereka kebanyakan yang sudah terjadi, di mana apabila debitur tersebut sudah mengalami gagal bayar H+90 3 bulan, biasanya akan datang surat cinta, surat somasi, ataupun surat tagihan secara resmi dari perusahaan aplikasi pinjaman online itu ke alamat kalian masing-masing. Apabila memang kalian tinggal di daerah Jabodetabek, di kota-kota besar, di ibu kota, maka kemungkinan besar kalian akan ditemui secara langsung oleh tim debt collector. Lantas dari hasil pengamatan, dari hasil pengalaman teman-teman yang sudah pernah mengalami, aplikasi apa saja sih yang punya DC lapangan yang akan menemui ataupun mendatangi debitur gagal bayar mereka? Saya sebutkan ya, seperti Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Shopee Paylater, Shopee Pinjam, Lazada Paylater, Lazada. Tapi ya Lazada ini masih menggunakan Akulaku dia, jadi dia tetap di Akulaku. Kemudian Home Credit, Easy Cash, ada kami. Ini mereka semua memiliki DC-DC lapangan yang apabila memungkinkan jaraknya mereka akan menemui ataupun mendatangi alamat debitur tersebut. Resiko kedepannya apabila kalian tetap tidak mampu membayar pinjaman online ini, menurut aturan otoritas jasa keuangan, resiko akhir yang akan dihadapi oleh debitur ini yaitu dengan rusaknya slip BI checking kita. Apabila BI checking kita rusak, resikonya itu adalah apabila kita ingin mengajukan pinjaman ke sebuah lembaga keuangan bank maupun yang non bank seperti leasing, ini akan sangat sulit kemungkinan untuk di ACC. Seperti itu untuk ketentuan dari OJK-nya. But di lapangan, seperti yang sudah sangat sering saya jabarkan, sudah sangat sering saya bahas juga di lapangan, fakta yang sebenarnya adalah di mana slip BI checking ataupun catatan riwayat kredit kita di aplikasi pinjaman online ini sangat tidak begitu mempengaruhi proses ACC apabila kita akan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan bank ataupun leasing. Kenapa? Ya, scroll aja video-video di bawah, itu sudah banyak sekali saya bahas ya. Oke, dengan adanya fakta ini bahwasanya slip BI checking kita tidak begitu berpengaruh, tidak begitu memiliki peranan penting ketika kita akan mengajukan pinjaman ke lembaga bank ataupun leasing lainnya, maka dari itu H+90 lebih pun perusahaan pinjaman online itu akan tetap menagih kepada kalian, tetap dengan cara online, dengan surat tagihan, ataupun apabila memungkinkan kalian akan didatangi ke alamat kalian masing-masing. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, saya kan sudah terlambat sekitar 4 bulan, kenapa masih ada aja DC ke rumah? Memang seperti itu ya, memang seperti itu karena fakta yang ada di lapangan bahwasannya rekam jejak atau slip BI checking kalian di pinjaman online itu memang tidak begitu mempengaruhi skor kredit kalian untuk pengajuan pinjaman ke lembaga bank ataupun leasing. Jadi tentu saja perusahaan pinjaman online pun dengan kondisi yang ada seperti tersebut, mereka akan tetap melakukan penagihan sampai kalian membayar. Jadi belum lunas pinjaman kalian, selama kalian masih menggunakan nomor handphone yang kalian gunakan untuk melakukan pinjaman online di aplikasi tersebut, kalian akan tetap mendapatkan tagihan-tagihan tersebut ya. Jadi nggak akan menghilang begitu saja, nggak. Resiko akhir dari gagal bayar pinjaman di aplikasi pinjaman online ini, resikonya sampai akhir kalian akan tetap ditagih sampai hutang kalian lunas, kecuali ya apabila memang kalian sudah tidak memiliki etikat baik, tentu saja nomor kalian sudah tidak bisa dihubungi lagi, alamat KTP kalian sudah berbeda dengan alamat tinggal sekarang gitu. Ini mungkin kalian akan dianggap ghosting, kalian tidak akan dihubungi kembali. Tapi ya selama kalian masih menggunakan alamat sesuai KTP ketika pengajuan, masih menggunakan nomor handphone ketika pengajuan, maka tagihan ini akan terus berlangsung sampai tagihan kalian lunas.
Dan satu lagi, jangan pernah kalian beranggapan ataupun membuat sebuah teori sendiri bahwasanya apabila kalian berhutang di aplikasi pinjaman online yang legal ya, saya bicarakan, saya tidak berbicara yang ilegal. Kalau ilegal ya terserahlah situ. Ibaratnya kalau kecek kami orang Sumatera tuh kendak lah situ. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang ya upaya serta cara-cara mereka menagih itu sudah melanggar hukum. Jadi terserah kalian lah itu urusannya kalau untuk aplikasi pinjaman uang ilegal. Tapi untuk aplikasi pinjaman online yang legal, tentu ini akan tetap berlangsung sampai tagihan kalian itu kalian lunasi. Jadi nggak akan ada berhentinya tagihan tersebut ya. Nggak akan dia menghilang sendiri, lunas sendiri, nggak. Dan jangan sampai ada lagi yang berbicara ataupun membuat teori sendiri, apakah nanti ketika saya gagal bayar sudah bertahun-tahun di aplikasi pinjaman online, apakah nanti hutang saya akan membengkak menjadi ratusan juta? Enggak ya, ada aturan dari OJK, ada ketentuan yang harus mereka patuhi sebagai perusahaan permodalan, di mana bunga dari sebuah pinjaman itu tidak boleh melebihi 100% dari pokok. Jadi apabila kalian meminjam dana di perusahaan pinjaman online itu sebesar 2 juta, maka bunga maksimal yang diberikan oleh perusahaan tersebut adalah 2 juta dengan total tagihan kalian itu 4 juta. Lebih dari itu sudah tidak boleh atau tidak diwajibkan lagi untuk dipenuhi pembayarannya. Dan demikian saja untuk video kali ini, semoga bisa mencerahkan, semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang baru-baru saja gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ini info-info terbaru yang saya rangkum menjadi satu video berdasarkan pengamatan yang saya amati di berbagai grup, di berbagai berita tentang perkembangan pengguna, perkembangan angka pengguna, perkembangan resiko dari pengguna aplikasi pinjaman online. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih juga untuk yang sudah tadinya belum subscribe, sekarang subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.